Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di seri pengantar filsafat. Dan kali ini kita pengen ngebahas filsafatnya Pherecydes. Dan kajian yang pengen kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan mitos dan filsafat. Jadi teman-teman, seperti biasa, seperti yang kita lakukan sebelumnya, saya pengen ngajak teman-teman untuk berasumsi ataupun membayangkan suatu hal. Kita perlu membayangkan ada sebuah masa ya sebelum Sokrates, sebelum Plato, bahkan jauh sebelum Pitagoras, di mana masa tersebut itu berisikan masa-masa yang bisa kita bilang erat dengan mitos. Yang mana ketika para pemikir Yunani ini masih berbicara dengan bahasa mitos, tetapi di balik pembicaraan mereka ataupun diskusi mereka yang berkaitan dengan mitos-mitos ini, mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang tidak lagi bisa dijawab dengan mitos semata gitu loh. Artinya di masa itu orang-orang masih memegang mitos, tetapi mitos itu sendiri sudah tidak mampu untuk menjawab berbagai fenomena yang ada. Dan disitulah ya, ketika mitos sudah sampai di simpangnya ataupun antara filsafat dan mitos itu menjadi persimpangan dan para pemikir itu ada di simpang itu, hadirlah Pherecydes. Dan ya, bisa kita bilang dia tidak seperti Homer, dan dia juga tidak bukan seperti Hesiod juga. Si Pherecydes ini merupakan salah satu orang pertama yang menulis dan menyampaikan filsafatnya dengan prosa. Ya, di dalam prosa itu ya bahasa-bahasanya tercermin cukup lugas. Ya meskipun tidak dalam bait-bait puisi yang begitu ketat ya. Dan melalui metodenya itu, Pherecydes ini berhasil menjembatani dunia mitologi dengan kelahiran filsafat. Jadi Pherecydes ini seakan bidan yang membantu filsafat itu lahir. Dan menariknya, Pherecydes ini bisa dibilang sebagai gurunya Pitagoras, sehingga jejak pikirannya itu mengalir panjang banget di dalam perkembangan filsafat Yunani kuno. Yang mana kita tahu ya, Pitagoras itu sangat-sangat terkenal dengan teorinya, teorema Pitagoras misalnya. Dan kita perlu melihat beberapa teorinya ataupun pengajarannya yang berkaitan dengan alam semesta, waktu, dan jiwa. Dan ya, lagi-lagi apa yang bisa kita tarik gitu kan dari Pherecydes ini. Dan kita akan memulainya dari sisi tertentu ya, paling awal banget. Dan untuk memahami Pherecydes ini kita perlu kembali ke sekitar abad ke-6 ya, sebelum Masehi. Ya, kurang lebih. Yang mana Yunani yang bisa kita bilang masih penuh dengan kajian-kajian mitos-mitos dewa-dewa gitu kan. Misalnya Hesiod dalam Theogonia, terus yang mana itu semua dunia itu dimulai dengan chaos. Tetapi Pherecydes ini berani untuk menciptakan gagasan yang berbeda. Pherecydes tidak memulai kajiannya atau pemikirannya dari kekacauan, tetapi dia memulai kajiannya ataupun teori filsafatnya dengan 3 asas kekal. Yang pertama Zas atau kehidupan yang dikenal dengan Zeus, terus Kronos, waktu yang abadi, dan Citoni atau bumi, tanah dasar yang tersembunyi tapi subur. Dan asas-asas ini tidak dilahirkan tetapi diciptakan, dan mereka itu sifatnya kekal sehingga sudah ada sejak awal. Dan di dalam karya besarnya yang kalau tidak salah saya itu judulnya Pentemisos atau Pentemikos, yang kalau diterjemahkan tuh kira-kira 5 ruang tersembunyi. Artinya ya, judulnya itu kira-kira 5 ruang tersembunyi, yang mana Pherecydes itu menggambarkan bagaimana Kronos atau sang waktu menaruh atau menyimpan benih-benih kosmos di 5 rongga bumi. Dan dari situlah lahir unsur-unsur dasar, yaitu api, air, udara, dan para dewa. Dan momen terpenting ya yang bisa kita bilang ada di dalam pergulatan Pherecydes ini, yaitu pernikahan kosmik, yang mana Zas menikahi Citoni. Dan sebagai tanda cinta, Zas itu memberikan sebuah jubah indah yang bisa dibilang disulam sendiri oleh Zas itu, dan
di dalam jubah itu bergambar daratan dan samudra, sehingga ketika Chitoni ini memakai jubah itu, Chitoni ini berubah dari bumi yang tersembunyi menjadi gaya, yaitu suatu bumi yang lebih subur dan terlihat, tidak lagi tersembunyi. Dan perlu kita perhatikan perbedaan penting yang ada di dalam analisanya, yang mana dunia ini bukan lahir dari perang dewa melawan dewa, tetapi dunia ini lahir dari persatuan, cinta, dan keindahan. Dan filsafat Perisides ini menyelinap ke dalam mitos-mitos tadi, yang mana Perisides itu mencoba untuk menyingkap gagasan bahwa alam semesta bukan hasil kebetulan, bukan hasil kekacauan, tetapi karya yang memang disengaja, yang penuh makna dan teratur, bukan kacau ya. Dan Perisides ini memperkenalkan konsep Demiurgos, yang mana Demiurgos ini berkaitan dengan sang perancang kosmos. Kemudian dari beberapa hal tadi ya yang kita ketahui dari Perisides yang merupakan guru dari Pythagoras, kita kemudian perlu bertanya, kenapa pada akhirnya gagasan Perisides ini menjadi penting bagi umat manusia? Dan apa yang perlu kita lihat dari kisah-kisah Perisides ini? Dan yang pertama ya, menurut saya, yang berkaitan dengan waktu. Dengan menjadikan Kronos itu sebagai asas abadi, ya Perisides itu mengingatkan kita bahwa waktu itu bukan sekadar detik yang lewat, tetapi waktu itu merupakan dasar dari keberadaan. Manusia itu hidup di dalam waktu dan kita berubah karena waktu itu tadi. Dan waktu itu sendiri pada akhirnya ya kita ketahui tidak akan pernah berakhir gitu loh teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ini kan mirip ya dengan sains modern yang berbicara tentang ruang dan waktu. Ya, itu bisa teman-teman lihat lagi dan mungkin akan kita bahas nantinya. Lalu yang kedua berkaitan dengan bumi ya. Chitoni ataupun yang kita sebutkan tadi itu bukanlah tanah mati yang sifatnya pasif gitu loh. Chitoni itu adalah hal kosmik yang sama pentingnya dengan Zeus dan Kronos. Yang mana bumi itu adalah mitra, adalah ladang, adalah media yang bukan benda mati. Dan di dalam dunia ini, dalam bumi ini yang bisa kita bilang krisis ekologinya sudah semakin nyata gitu kan. Gagasan si Perisides ini ya penting. Seakan-akan kita diajak untuk melihat kembali gitu loh, bahwa bumi itu bukan suatu hal yang mati yang perlu kita eksploitasi, tetapi sebuah harmoni, sebuah pasangan manusia, sebuah media yang harus dijaga, karena bumi itu bagian dari tempat berlangsungnya hidup manusia. Karena dengan eksploitasinya semakin menjadi-jadi, ya ini akan membatalkan bagaimana Chitoni ataupun bumi itu hadir di tengah-tengah peradaban manusia. Dan yang ketiga tentang jiwa. Perisides ini merupakan salah satu yang pertama yang mengajarkan tentang metempsikosis ya. Ini pernah kita senggol sebelumnya dan mungkin teman-teman bisa nanti scrolling lagi untuk melihat video pengantar filsafat yang membahas metempsikosis. Yang mana jiwa itu abadi. Jiwa itu tidak musnah bersama tubuh, tidak ya. Jiwa itu tidak demikian. Tetapi jiwa itu berpindah dari satu wadah ke wadah lain. Jadi kita perlu membayangkan kalau kita itu hidup tidak sekedar lewat, tidak sekali lewat aja. Hidup kita itu terus berlangsung gitu loh teman-teman. Walaupun kita akan mati, tetapi jiwa kita itu hanya berpindah. Dan ada perjalanan panjang jiwa, ada kesinambungan. Dan kemudian pemikiran inilah yang kelak diambil sama Pythagoras. Sehingga pemikiran ini diwariskan ataupun dikembangkan kembali oleh Plato dan bergaung terus sampailah ke filsafat barat modern dan mungkin masih perdebatannya ada hingga hari ini. Kemudian Perisides juga berbicara tentang bahasa ilahi, bahwa para dewa, para penguasa gitu kan menamai segala sesuatu dengan nama yang benar. Dan disinilah bisa kita bilang Perisides ini mendahului filsafat bahasanya Plato, bahwa ada hubungan antara kata yang benar dan hakikat realitas. Sehingga kisah-kisah Perisides ini bukan sekedar dongeng kuno, tetapi undangan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih baru, dengan perspektif yang lebih luas. Sehingga waktu itu sebagai hal yang abadi, bumi itu yang sakral, dan jiwa itu sebagai suatu hal yang kekal. Dan ini berkaitan dengan bahasa sebagai jembatan untuk menuju kebenaran.
Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari filsafatnya Persides, apa yang bisa kita pelajari teman-teman dari Persides ini? Singkatnya, dari apa yang kita pelajari ya, Persides ini mencoba mengingat kita bahwa filsafat itu bukan tentang membuang mitos, tetapi menafsirkannya kembali, mengajarkan bahwa di antara cerita itu ada kebenaran dan di balik simbol itu ada makna yang mendalam. Dan ada 4 hal yang menurut saya perlu kita pertimbangkan dan pertanyakan kembali di dalam benak kita setelah kita mempelajari sedikit pengantar filsafatnya Persides ini. Yang pertama, prinsip apa yang kita anggap abadi dalam hidup ini? Yang kedua, apakah kita melihat bumi ini sebagai pasangan, sebagai harmoni, atau hanya sebagai sumber daya yang bisa kita eksploitasi semaunya? Lalu yang ketiga, apakah kita percaya bahwa jiwa kita ini akan berakhir, atau justru jiwa kita ini akan berlanjut dengan kejadian setelah kita mati gitu? Jadi kemana jiwa kita ini setelah mati? Apakah kita percaya ataukah tidak? Dan apakah kita itu mencari nama-nama atau sebutan-sebutan sejati dari kenyataan yang ada? Atau ya kita udah puas aja gitu dengan ilusi permukaan dari berbagai kata-kata yang pernah kita ketahui? Dan Persides ini selalu berada di persimpangan jalan di antara mitos dan filsafat. Sehingga dari sana lahir bagi jalan kajian dan filsafatnya Pitagoras, Plato, dan seluruh tradisi pemikiran besar setelah Persides.